Gelombang tinggi masih mengancam sejumlah daerah di Jawa Tengah, salah satunya di Semarang. Hal ini mengakibatkan harga ikan laut melonjak. Informasi selengkapnya saat ini kami sudah bergabung dengan jurnalis MGN, Reida Pulpi, langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Pulpi, sampai dengan saat ini bagaimana pantauan harga ikan di kota Semarang? Apakah masih terjadi kenaikan harga atau sudah mulai ada tren penurunan? Iya, Reno, hingga hari ini untuk harga ikan laut di pasar ikan ini ternyata masih terpantau melonjak tinggi. Kenaikan ini sudah terjadi kurang lebih 1 bulan lalu, tepatnya di mana cuaca ekstrim, kemudian gelombang tinggi ini juga banyak melanda begitu di daerah kota Semarang atau Jawa Tengah pada umumnya. Untuk harga sendiri memang mengalami kenaikan yang cukup drastis, contohnya saja untuk cumi ini mengalami kenaikan yang signifikan, di mana memang setiap minggunya ini mengalami kenaikan. Kalau di minggu kemarin ini mencapai angka Rp63.000 per kilogram, dan pada minggu ini mencapai angka Rp65.000 per kilogram. Begitu pula untuk harga ikan laut lainnya. Bahkan untuk stok pun, para pedagang ini juga mengeluh, Reno, karena stok ini sulit untuk didapatkan karena banyak nelayan yang enggan untuk melaut atau takut melaut dikarenakan gelombang tinggi ini ternyata masih melanda di perairan Semarang. Kemudian untuk harga kerang ini juga cukup tinggi, stoknya juga cukup sulit untuk didapatkan. Kemudian untuk sejumlah ikan laut tampaknya juga ada beberapa stok atau beberapa jenis yang kosong. Sementara untuk harga udang ternyata ini justru mengalami penurunan. Dari harga sebelumnya Rp100.000 per kilogram kini menjadi Rp80.000 per kilogram dikarenakan memang ketika musim penghujan ini pedagang menyebut bahwa banyak udang yang ada di pinggir pantai sehingga dari pembeli pun juga banyak yang mengalihkan pembelian ikan laut mereka untuk membeli udang. Kemudian pembeli ini juga kami sempat berbincang, ternyata banyak yang mengeluhkan tingginya harga ikan laut. Kemudian selain itu pembeli juga banyak yang mengeluhkan karena memang untuk harga-harga di kota Semarang tampaknya masih cukup tinggi seperti harga sayuran. Ini masih naik sekitar 2 hingga 3 ribu rupiah dari harga semula dikarenakan cuaca yang masih buruk. Kemudian untuk perairan atau untuk gelombang tinggi sendiri pada hari ini, Reno, di Laut Jawa bagian tengah, kemudian perairan Kepulauan Karimun Jawa, perairan Brebes Pemalang, perairan Pekalongan Kendal, perairan Semarang Demak, perairan Jepara, dan perairan Pati Rembang ternyata secara umum ini informasi dari BMKG Maritim berawan, berpeluang hujan. Kemudian untuk gelombang sendiri sebenarnya untuk hari ini diprediksi tidak terlalu tinggi, yaitu sekitar 0,5 meter. Nanti akan kami lihat apakah dengan mulai menurunnya gelombang ini akan berpengaruh pula dengan harga ikan laut. Namun dari pedagang juga tadi sempat menyebutkan bahwa memang harga-harga ikan laut biasanya di akhir dan di awal tahun memang melonjak tinggi karena cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang kerap terjadi. Meskipun pada tahun ini termasuk kalau kita bandingkan dengan awal tahun kemarin, ini gelombang tinggi memang lebih parah pada tahun ini sehingga harga pun juga melonjak lebih drastis pada tahun ini. Reno. Pulpi, kenaikan harga ikan, ikan-ikanan lah ya saya bilang begitu ya. Ini sudah terjadi sejak kapan sebetulnya di Semarang? Iya, untuk kenaikan harga ikan memang sudah terjadi sejak akhir tahun lalu, Reno, atau hampir 1 bulan sebenarnya, tepatnya saat cuaca ekstrim dan gelombang laut ini mulai tinggi, di mana nelayan juga sudah mulai enggan, sudah mulai takut untuk melaut, kemudian mereka memilih untuk beralih, ada yang beralih berjualan ikan yang dapat di stok, sehingga ikan itu harus diolah terlebih dahulu seperti diasap. Kami juga melakukan pantauan begitu di pasar ikan yang ada di kota Semarang, tampaknya justru lebih banyak pedagang yang menjual ikan-ikan asap dibandingkan ikan-ikan segar. Ini dikarenakan untuk ikan asap memang lebih awet atau lebih bertahan lama dibandingkan ikan-ikan segar, begitu Reno. Singkat saja, terakhir Pulpi, saya masih teringat jelas ya di Semarang kemarin pekan lalu ya kalau tidak salah yang ada perumahan di kawasan Tembalang ya di Dinar Indah ya. Itu Iya. sampai dengan saat ini masih terjadi banjir
sudah mulai surut Iya, total atau masih ada banjirnya tapi sudah berkurang ketinggiannya atau gimana? iya betul Reno. Memang di hari Jumat ya, di akhir pekan kemarin, ini tanggul jebol, kemudian di salah satu perumahan di Meteseh begitu di Tembalang ini terendam banjir antara sekitar 1,5 hingga 2 meter, bahkan ada yang sejumlah titik ini hingga 3 meter Reno. Oke. Kemudian di hari Sabtu ini sudah mulai surut, kemudian juga sudah mulai dilakukan pembersihan baik oleh relawan maupun BPBD, meskipun sampai hari ini masih sejumlah dari warga ini tampaknya masih mengungsi dikarenakan mereka takut akan terjadi banjir bandang susulan. Untuk ada korban jiwa, ada 2 korban jiwa, kemudian untuk rumah memang berdasarkan pantauan kami sampai saat ini tidak ada rumah yang roboh, meskipun kerugian ini juga pastinya cukup besar Reno, Iya, dikarenakan iya, betul. air banjir bandang ini masuk hingga ke rumah, merendam rumah, menyisakan lumpur-lumpur, ini merendam perabotan, kemudian juga barang berharga milik warga. Hingga saat ini masih dilakukan bersih-bersih begitu dari warga dan juga sejumlah relawan dan tim lainnya dari pemerintah juga pastinya, termasuk untuk memperbaiki tanggul yang jebol tersebut, dikarenakan di Kota Semarang kalau saya dapat melaporkan begitu Reno, memang tampaknya cuaca masih terkadang masih hujan, terutama untuk sore hingga malam hari ini terkadang masih diguyur hujan di beberapa titik, sehingga ditakutkan nanti akan terjadi banjir serupa seperti itu Reno. Itu tadi yang disebutkan ada 2 korban jiwa, itu kenapa? Tenggelam atau tersengat listrik atau seperti apa? Iya, untuk di Meteseh Tembalang itu ada 2 korban jiwa di mana memang keduanya tenggelam. Satu Oh, korban oke. ini sekitar usia 50 tahun, ini tidak dapat berenang begitu, kemudian karena ada banjir bandang kemudian meninggal dunia. Kemudian satunya itu sekitar umur 30 tahun, almarhum ini kebetulan juga menderita penyakit sehingga tidak dapat menyelamatkan diri, dan tetangga juga tidak sempat untuk menyelamatkan almarhum begitu, untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman sehingga meninggal dunia. Ada 2 korban, kemudian Iya, iya, juga sampai saat ini dari warga masih melakukan bersih-bersih. Reno. iya, kalau saya dulu pernah di Semarang juga ya, merasakan Semarang itu juga tahunan, banjir tahunan itu selalu datang akhir tahun apalagi musim hujan. Semoga ini ada langkah yang pasti, langkah nyata, langkah cerdas dari Pemkot Semarang, dari Pemprov Jawa Tengah. Kalau sebetulnya ini sudah kejadian musiman, seharusnya solusinya juga sudah ditemukan. Terima kasih jurnalis MGN Reda Pulpi untuk informasi Anda langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Salam sehat dan tetap jaga keselamatan, kesehatan. Salam untuk teman-teman di Jawa Tengah, Pulpi. Selamat pagi.